Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Liana Mitrasari di channel Popcorn Movie. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sudah ada gandengan kah? Walaupun belum ada gandengan, tenang aja, aku akan selalu menghibur kalian di saat kalian lagi kesepian. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas alur film yang bertemakan perzombian guys. Film ini berjudul Train to Busan 2016 yang berasal dari kampungnya Oppa Lee Min Ho nih. Sebenarnya film ini hampir mirip-mirip dengan film yang sebelumnya aku bahas, yang berjudul Cargo. Tetapi di film ini lebih komplit, tegang, kesal, dan kesedihan pun banyak ditonjolkan di film ini. Membuat kalian mewek jika menontonnya guys. Nah, film ini bercerita tentang seorang ayah dan anak perempuannya yang akan pergi menuju ibunya yang berada di Busan, Korea Selatan dengan menaiki sebuah kereta cepat. Tetapi siapa sangka mereka malah terjebak di dalam kereta tersebut dengan dikelilingi segerombolan zombie and the gang. Gimana kisah selengkapnya? Langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Markicus. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah jalur masuk menuju Danau Cinyang. Terlihat orang-orang yang sedang memakai APD sedang menyemprotkan disinfektan. Lalu ada si amang-amang yang sedang membawa mobil pickup ini pun marah-marah ketika kendaraannya disemprot oleh orang-orang tersebut. Petugas pun mencoba menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas milik suatu perusahaan bernama Biotek. Lalu setelah mereka selesai melakukan pembersihan, si amang ini kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seekor rusa. Mengetahui si rusa itu sudah mati karena ditabraknya, ia pun pergi sambil ngomel-ngomel. Ia berkata hari itu adalah hari sialnya. Tetapi tak lama kemudian rusa itu berdiri kembali dengan mata yang sudah berubah menjadi sedikit aneh. Nah, kenapa tuh? Scene beralih ke seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Sewo. Kita sebut saja Opawo. Lalu ia melihat sebuah berita yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Cinyang. Ia pun segera memanggil anak bawangnya untuk mengurusi beberapa masalah perusahaan. Ia juga sempat menanyakan kepada anak buahnya mainan apa yang cocok buat bocil. 잠깐만 김대리, 그런 거 좀 아나? Ketika Opawo akan pulang, ia sempat ditelepon oleh mantan istrinya yang saat itu menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi menemui ibunya yang berada di Busan. Lalu, Opawo pun mencoba menghibur Suwan yang hendak berulang tahun dengan memberikan sebuah hadiah berupa Nintendo Wii. Tetapi Suwan menolaknya. Ia hanya ingin kuota buat TikTokan saja. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk bertemu ibunya ketika ia sedang berulang tahun. Suwan yang baik hati tak ingin membebani ayahnya, sehingga ia berniat pergi ke Busan sendirian. 내일요. 맨날 다음이라고만 하고. 요즘 많이 바쁘니? Neneknya pun memberikan sebuah handycam yang di dalamnya ada sebuah video Suwan yang selalu merasa kesepian. Ya, kayak para jomblo gitulah, sepi. Opawo pun memutuskan untuk menemani Suwan ke Busan di pagi hari agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Opawo dikejutkan oleh beberapa mobil ambulans dan juga mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Sepertinya saat itu sedang terjadi sesuatu karena terlihat dari kejauhan ada sebuah gedung yang terbakar. Sementara itu di stasiun kereta api terlihat beberapa petugas sedang mengarahkan para penumpang yang hendak memasuki kereta api. Di salah satu gerbong kereta terlihat ada sekelompok tim baseball SMA yang akan melakukan pertandingan di Busan. Lalu ketika Suwan dan ayahnya sudah di dalam kereta,
Opawo mendapat kabar dari temannya bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Di luar kereta tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh. Ia masuk ke dalam kereta tanpa diketahui oleh Amang Hansip di sana. Saat kereta berangkat, Amang Hansip melihat ada sebuah keributan terjadi di sana. Dan tak lama setelah itu, ia diserang oleh seseorang. Sayangnya ketika itu terjadi, Opawo tidak melihatnya karena ia sudah tertidur. Sehingga hanya Suan yang melihat kejadian itu. Di sisi lain, wanita yang bertingkah aneh tadi berada di toilet. Tampaknya ia mengalami luka yang cukup parah di kakinya. Dan ia mencoba mengikatnya agar infeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari ada seorang anak yang berada di dalam toilet. Dan ia pun mengatakan hal itu kepada salah satu mas-mas pramugara. Ketika mereka mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gembel yang ketakutan sambil komat kamit. Mengatakan bahwa semua orang sudah tewas. Suan pun merasa pengen pipis dan segera pergi ke toilet yang berada di gerbong lain. Tetapi Suan dicegat om-om yang bernama Sang Hwa. Ternyata ia sedang menunggu istrinya di toilet karena istri om-om ini sedang hamil. Ia memberitahu bahwa istrinya akan lama dan menyuruh Suan pergi ke toilet yang berada di gerbong selanjutnya. Dengan terpaksa, Suan pun menuruti perkataan om-om tadi. 편하게 갔어 편하게. Di sisi lain, Opawo terbangun dari tidurnya. Ketika ia mendapatkan telepon dari temannya mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa. Karena serangan itu terjadi di semua daerah lainnya. Mendengar hal itu, Opawo pun khawatir dan pergi mencari putrinya. Sementara itu, wanita yang sebelumnya mengalami luka kini mulai bertingkah sangat aneh. Ia kekerejetan tidak karuan. Sontak, salah satu mbak pramugari yang melihat wanita itu mencoba menolongnya. Tak lama kemudian wanita itu berubah menjadi zombie dan langsung menyerang dan menggogot mbak pramugari sampai ia menemplok di belakangnya. Dan seketika itu zombie pun mulai menyerang orang-orang di sana. Sontak saja orang-orang yang berada di gerbong tersebut panik dan melarikan diri ke arah gerbong depan. Opawo pun melanjutkan mencari Suan hingga akhirnya ia melihat para zombie yang mengamuk di sana. Opawo yang menyadari itu pun segera lari dan membawa anaknya pergi menuju gerbong depan. Di sisi lain, Sang Hwa dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang digigit oleh zombie. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera pergi dari sana ketika para zombie yang ada di gerbong belakang mulai berdatangan ke arahnya. Saat mereka berdua hampir tiba di gerbong tempat Opawo berada, Opawo malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untung saja mereka berdua berhasil masuk ke dalam. Dan Pasang pun langsung menahan pintu itu. Tetapi Opawo menyuruh Pasang untuk melepaskannya. Karena Opawo menyadari bahwa sepertinya para zombie itu tidak bisa membuka pintunya. Dan para zombie tersebut sangat agresif ketika melihat seseorang yang belum terinfeksi. Dengan cepat, istri Pasang yang bernama Song Jung menyiram kaca pintu itu dengan air dan menempelkan koran sehingga para zombie itu kini tidak agresif lagi. Pasang merasa kesal terhadap Opawo dan hendak menggebuknya karena sebelumnya ia tak membiarkan mereka berdua masuk. Tetapi Busung mencoba menghentikannya karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Nah, kalahkan sama Ciwimah. Tak berselang berapa lama Opawo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruhnya agar menjaga Suan dengan baik. Terdengar dari suara telepon, sepertinya ibunya sudah tergigit oleh zombie dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhir pada Opawo. Setelah teleponnya tertutup, Opawo hanya bisa terdiam sedih ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya kini telah tiada. Ia pun tak kuasa mengatakan apapun ketika Suan menanyakan tentang kabar neneknya itu.
Setelah itu, Pak masinis menginformasikan kepada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait dengan situasi yang saat ini kacau balau. Ketika mereka melewati stasiun Conan, terlihat orang-orang yang ada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Beberapa video pun mulai viral di YouTube yang menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan serangan zombie. Untungnya pemerintah menanggapi kasus ini dengan gercep, sehingga beberapa kota sudah berhasil diamankan. Termasuk stasiun yang ada di Daejeon, berhasil diamankan oleh pasukan elit militer, sehingga pas sopir berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Opawo pun mencoba menghubungi salah satu temannya yang berada di Daejeon, dan temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota tersebut, dan orang-orang luar yang akan masuk ke daerah tersebut akan dikarantina dan dilarang masuk begitu saja kecuali ada pelicin. Opawo meminta agar temannya mengirimkan orang untuk menjemput mereka berdua. Dengan imbalan, Opawo akan memberikan top up FF kepadanya dan temannya pun setuju dan menyuruh Opawo agar tidak keluar lewat jalur depan dan pergi menuju stasiun utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi dan tak ada satupun orang di sana. Ketika para penumpang turun dari kereta tersebut, ada seorang bapak tua yang bernama Yongsu. Ia mengatakan kepada supir kereta bahwa kota ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar mereka melanjutkan untuk lanjut ke kota Busan. Mendengar hal itu, Mamang masinis mencoba mengajak semua orang yang sudah keluar tadi untuk kembali naik ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Saat semua orang hendak keluar melewati gerbang utama, Pak Bo mengajak Suan untuk pergi lewat jalan lain. Tetapi si gembel ini ingin ikut dengan Opawo karena ia mendengar percakapan Opawo bahwa orang-orang lainnya akan dikarantina ketika mereka melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Suan yang baik hati pun ingin mengajak orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun Opawo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan pun sangat sedih karena selama ini ayahnya sangat cuek dan egois. Ia selalu mementingkan dirinya sendiri. Karena hal itu, istrinya pun pergi meninggalkannya. Dari kejauhan terlihat ada seorang tentara yang menghampiri mereka.